Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 1. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial. Adapun yang kita akan pelajari kali ini adalah pertama mengenai konsep persamaan diferensial orde 2, kemudian persamaan diferensial linear orde 2 homogen koefisien konstan. Di sini kita akan mencari solusinya. Dan yang kedua adalah persamaan diferensial linear orde 2 homogen koefisien variabel. Dengan metode penyelesaiannya, di sini kita gunakan persamaan diferensialnya adalah dalam kategori persamaan Cauchy-Euler yang mempunyai koefisien variabel tertentu. Kita lihat persamaan diferensial untuk yang bentuknya linier, orde 2, bisa kita tuliskan dalam bentuk formula matematis seperti ini. Turunan kedua dari Y terhadap X ditambah A dikali turunan pertama Y terhadap X ditambah BY sama dengan Fx. Di sini kita hadirkan dua buah variabel yaitu Y dan X, di mana Y adalah nilainya terikat terhadap setiap perubahan dari variabel X. Maka dikatakan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Dengan A dan B-nya adalah nilai koefisien tertentu. Sekarang kita lihat nilai Fx-nya. Nilai di persamaan ini di bagian ruas kanan. Kalau nilai Fx-nya tidak sama dengan 0, maka dikatakan persamaan diferensial linear orde 2 yang non-homogen. Dan jika nilai Fx-nya sama dengan 0, ini dikatakan sebagai persamaan diferensial linear orde 2 homogen. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mencari solusi dari persamaan diferensial linear orde 2 khusus yang bagian homogen. Di sini nanti kita akan bagi dua. Yang pertama adalah untuk yang koefisiennya konstan dan koefisiennya variabel. Yang pertama adalah untuk persamaan diferensial linear orde 2 homogen koefisien konstan. Bentuknya dalam bentuk formula berikut. Solusinya adalah seperti ini. Nilai Y di setiap perubahan X adalah sama dengan C1 dikali Y1 ditambah C2 kali Y2. Nah, kenapa muncul Y1 dan Y2? Y1 dan Y2-nya ini akan kita cari. Nah, kenapa bisa muncul seperti ini? Kita lihat. Kalau kita misalkan nilai Y-nya adalah E pangkat lambda X. Kita substitusikan ke dalam formula bentuk umum. Oke. Masing-masing kita turunkan, turunan pertama dan kedua diperoleh seperti ini. Oke, masih ingat ya, turunan dari fungsi eksponensial adalah dia sendiri. Oke, kemudian kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan, kita bagi misalnya dengan E pangkat lambda X, maka akan diperoleh bentuk lambda kuadrat ditambah A dikali lambda ditambah B sama dengan 0. Bentuk persamaan ini adalah masih ingat ya, adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, berarti kan mencari akar-akar karakteristiknya. Cari lambda 1 dan lambda 2-nya. Maka Anda lihat solusi persamaan diferensial orde 2 itu muncul Y1 dan Y2. Karena kalau kita sederhanakan bentuknya seperti Anda mencari solusi persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita lihat kalau persamaan kuadrat seperti ini, akar-akar karakteristiknya kan tadi lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 dan lambda 2 ini nilainya akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau nilai lambda 1 dan lambda 2-nya nilainya real dan berbeda, yaitu lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Nanti kita akan cari bagaimana solusinya. Yang kedua, kalau nilainya real dan kembar. Artinya apa? Nilainya adalah lambda 1 dan lambda 2 itu sama dengan lambda dan bilangan real. Dan yang ketiga, kalau akar-akar karakteristiknya berupa bilangan kompleks yang konjugat. Maka nilai akar karakteristiknya lambda 1 dan 2-nya adalah U plus minus WI. Masih ingat ya, ini bentuk kompleks. U di sini adalah mewakili bagian real dan W adalah mewakili bagian imajiner. Konjugat, Anda lihat, pada bagian imajiner ada perbedaan tanda plus dan minus.
maka dia dikatakan saling berkonjugasi. Sekarang kita lihat yang pertama ya. Untuk akar real yang berbeda atau lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Solusi umumnya adalah seperti ini. Y sama dengan C1 dikali E pangkat lambda 1X ditambah C2E pangkat lambda 2X. Ini wajib Anda hafal. Kita lihat contohnya. Mencari solusi dari persamaan diferensial dy per dx turunan keduanya nih, ditambah 5 dikali turunan pertama, ditambah 6y sama dengan 0. Seperti biasa, Anda rubah dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Bisa ya? Setelah itu, cari akar-akar karakteristiknya. Anda lihat, diperoleh lambda 1 minus 2 dan lambda 2 adalah minus 3. Semuanya adalah nilai real dan berbeda. Maka solusinya tinggal Anda substitusikan ke dalam solusi umum. Diperoleh C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2E pangkat min 3X. Nah, sebagai panduan, C1 dan C2 ini adalah nilai konstanta. Nilai konstanta ini bisa Anda peroleh kalau di dalam soal diketahui initial condition atau syarat batas atau syarat awalnya. Anda akan mendapatkan nilai C1, C2 sehingga solusinya menjadi solusi khusus. Untuk menguji seberapa besar penguasaan Anda bisa lakukan latihan untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2, Anda mendapatkan solusi khusus dari persamaan. Yang kedua adalah untuk akar real yang sama. Lambda 1, lambda 2-nya sama dengan lambda. Solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 dikali E pangkat lambda X ditambah C2 kali X dikali E pangkat lambda 2. Nah, lihat yang membedakan dari solusi umum yang kalau akar realnya berbeda adalah ada di bagian ini, dikali dengan X di suku yang kedua. Kita lihat contohnya solusi persamaan diferensial dari persoalan yang Anda lihat di sini. Seperti biasa, Anda rubah dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat, cari nilai akar-akar karakteristiknya, diperoleh nilai lambdanya sama, yaitu minus 3, sehingga solusi umumnya menjadi Y sama dengan C1 dikali E pangkat minus 3X ditambah C2 dikali X dikali E pangkat minus 3X. Silakan Anda latihan, kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya untuk nilai akar karakteristiknya kalau dia berbentuk kompleks konjugat, yaitu seperti ini. Konjugat itu maksudnya seperti ini. Lambda 1-nya adalah U ditambah W. I, lambda 2-nya adalah U dikurangi W, I. Solusi umumnya, Anda harus ingat baik-baik, Y sama dengan E pangkat UX dikali C1 cos WX ditambah C2 sin WX. Ingat ya, U ini adalah bagian real dan W ini bagian imajiner. Di sini muncul X karena kita gunakan persamaan diferensialnya, variabel bebasnya adalah X, dan variabel terikatnya adalah Y. Kita lihat contohnya, tentukan solusi dari persamaan diferensial seperti ini. Seperti biasa, Anda rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat, cari akar-akar karakteristiknya. Anda bisa gunakan rumus ABC yang Anda peroleh di sekolah menengah atau di kalkulus. Oke, maka bagian ini nilai 2 ini adalah bagian realnya dan bagian imajinernya adalah 1. Sehingga kita dapatkan solusinya dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan solusi umum diperoleh Y sama dengan E pangkat 2X dikali C1 cos X ditambah C2 sin X. Anda silakan kerjakan latihan nomor 1 dan 2. Yang kedua, kita akan mempelajari persamaan diferensial linear orde 2 homogen untuk koefisien variabel. Bentuk umumnya adalah seperti ini. X kuadrat dikali turunan kedua Y terhadap X ditambah A
X dikali turunan pertama Y terhadap X tambah BY sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk persamaan diferensial linear order 2 homogen, koefisien variabelnya di suku turunan keduanya adalah X kuadrat, dan di suku turunan pertamanya adalah X, maka ini disebut sebagai persamaan diferensial yang dikatakan persamaan Cauchy-Euler. Metode penyelesaiannya gimana? Kita substitusikan nilai dari Y-nya. Y-nya misalkan Y sama dengan X pangkat M. Untuk mensubstitusikan ke bentuk umum, kita perlu turunan pertama dan kedua ya. Sehingga Y kita turunkan, dan kita turunkan untuk keduanya bentuknya seperti ini. Semuanya kita substitusikan ke dalam persamaan bentuk umum diperoleh ini. Kemudian kita sederhanakan dan kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan X pangkat M diperoleh ini. Kita sederhanakan diperoleh persamaan kuadrat bentuknya M kuadrat ditambah A minus 1 dikali M tambah B sama dengan 0. Nah, ini adalah sama seperti tadi, bentuk persamaan kuadrat. Maka akar-akar karakteristiknya juga ada berbagai kemungkinan nilai M1 dan M2-nya. Yang pertama, kalau nilainya real dan berbeda, yaitu M1 tidak sama dengan M2. Kita nanti akan cari juga bagaimana solusinya. Untuk yang akar real kembar, atau M1 sama dengan M2, katakanlah M. Yang ketiga, kemungkinan solusi lain kalau nilai akar karakteristiknya adalah imajiner conjugate. Nah, khusus nomor 3 ini tidak akan kita pelajari karena merefer dari Kreyszig disebutkan bahwa untuk kasus akar karakteristiknya adalah imajiner conjugate, minor practical important. Jadi tidak banyak digunakan, jadi di pembahasan kali ini tidak akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk akar real yang berbeda atau M1 tidak sama dengan M2. Solusi umumnya Anda bisa ingat bentuknya adalah sama dengan ini. C1 dikali X pangkat M1 ditambah C2 dikali X pangkat M2. Kita lihat contohnya. Ini adalah persamaan diferensialnya, lihat bentuk variabelnya X kuadrat dan ada X-nya. Nah, berarti dia termasuk persamaan Cauchy-Euler. Persamaan diferensial linear, order 2, homogen, koefisiennya seperti ini. Nah, maka bisa kita gunakan bentuk persamaan kuadratnya ini. Substitusikan nilai A dan B-nya, diperoleh. Selanjutnya, cari nilai akar-akar karakteristiknya. Dan bisa kita ketahui nilai M1 dan M2-nya berbeda ya. Real dan real nilainya lalu kita substitusikan ke dalam solusi umumnya, yaitu C1 dikali X pangkat 0,5 ditambah C2 dikali X pangkat min 1. Ini adalah solusi umum, nilai C1 dan C2 adalah konstanta yang bisa Anda cari kalau di soal diketahui syarat batas atau initial condition. Yang kedua adalah akar real kembar. Solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 ditambah C2 ln X dikali X pangkat M. Kita lihat contohnya seperti ini. Bentuknya Cauchy-Euler ya. Lihat variabelnya X kuadrat dan X. Maka tinggal Anda cari persamaan kuadratnya, substitusikan nilai A dan B-nya, diperoleh nilai akar-akar karakteristiknya. Betul ya, diperoleh nilai akar realnya kembar, akar karakteristiknya sama, yaitu untuk M1 dan M2-nya adalah 3. Maka solusinya tinggal Anda substitusikan M sama dengan 3 ini ke dalam solusi umum, diperoleh Y sama dengan C1 ditambah C2 ln X dikali X pangkat M, dengan M-nya adalah 3. Silakan Anda latihan untuk menyelesaikan nomor 1 dan 2. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar forum kelas. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.